Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ilmu Resep Terapan yang beranggotakan Alis Novi Pramita, Nur Alilfa Aziati, dan Desi Amalia akan membahas mengenai analisa resep. Yang pertama ada resep non-racikan, yaitu obatnya allopurinol 100 mg nomor 10, Signa 1 DD1. 1. Ada narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin, resipe allopurinol 100 mg nomor 10, Signa Semel DD1. Bahasa Indonesia, ambillah allopurinol 100 mg sejumlah 10 tablet, tandai 1 kali sehari. Yang kedua adalah lakukan screening resep, kajian administrasi, dan kesesuaian farmasetika. Kajian administrasi yaitu ada nama dokternya ada, SIP-nya ada, alamat rumah sakit ada, tanggal resep ada, paraf dokter ada, nama pasien, umur pasien ada. Alamat pasiennya tidak ada, jenis kelamin ada, berat badan pasien ada. Tidak ada. Yang selanjutnya ada kajian farmasetika, cara pakai, bentuk sediaan, dosis, dan kekuatan sediaan ada, stabilitas obat, lama pemberian obat tidak ada. Terus ada farmasetika klinis, yaitu ketetapan indikasi dan dosis ada, aturan, cara dan lama penggunaan obat, duplikasi atau polifarmasi tidak ada, alergi ada, kontraindikasi tidak ada. Kesimpulan, resep ini dapat dilayani karena memiliki kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika yang benar. Yang ketiga, bentuk sediaan dan kekuatan lainnya. Dalam resep, allopurinol 100 mg, lainnya alurik 100 mg per tablet, 300 mg per tablet. Alodon 100 mg per tablet, 300 mg per tablet. Aloval 100 mg per tablet dan 300 mg per tablet. Yang keempat ada dosis dan perhitungan. Dalam resep, allopurinol dosis lazim dewasa dosis awal 100 mg per hari dapat ditingkatkan tergantung dari respon. 100 mg sampai 200 mg per hari untuk kondisi ringan, 300 sampai 600 mg per hari untuk kondisi sedang sampai parah, anak di bawah 15 tahun, yaitu 100 mg sampai 300 mg per hari, keterangan sesuai. Yang kelima ada indikasi dan efek samping. Allopurinol indikasinya hiperurisemia primer atau GERD, hiperurisemia sekunder, mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat. Efek sampingnya hipersensitivitas, pruritus, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, vertigo, dan mengantuk. Yang keenam ada kontraindikasi, hipersensitivitas, dan keadaan serangan akut GERD. Yang ketujuh ada analisis harga allopurinol tablet, harganya sekitar 19.800 per strip. 8 ada penyiap. Yang pertama, baca resep dengan baik dan teliti. Kedua, ambil obat sesuai dengan resep. Ketiga, bungkus obat dengan plastik klip. Keempat, beri etiket. Kelima, cek ulang obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep atau belum. Selanjutnya, serahkan. Yang kesembilan, ada etiket, label, dan kopi resep terlampir. Yang ke-10, ada penyerahan dan konseling. Allopurinol diminum 1 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Efek samping obat allopurinol yang umum yaitu gangguan pencernaan dan pusing. Segera ke dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima oleh tubuh atau alergi terhadap obat tersebut. Obat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Daftar pusaka, ISO volume 50 tahun 2016, dan Pionas. Selanjutnya ada resep non-racikan kedua, yaitu obatnya Ciplos 500 mg, nomor 10, Signa 2 DD1. Yang pertama ada narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin, resipe plus 500 mg, nomor 10, Signa bis DD1. Bahasa Indonesia, ambillah Ciplos 500 mg sejumlah 10 tablet, tandai 2 kali sehari. Yang kedua, lakukan screening resep, kajian administrasi, dan kesesuaian farmasetika. Kajian administrasi, nama dokter ada, SIP ada, alamat rumah sakit ada, tanggal resep ada, paraf dokter ada, nama pasien ada, umur pasien ada, alamat pasien ada, jenis kelamin ada, berat badan tidak ada. Selanjutnya ada kajian farmasetika, cara pakai ada, bentuk sediaan ada, dosis ada, kesesuaian kekuatan sediaan ada, stabilitas obat, dan lama pemberian obat tidak ada.
Selanjutnya ada farmaseutika klinis, yaitu ketetapan indikasi dan dosis ada, aturan, cara, dan lama penggunaan obat, aplikasi atau polifarmasi, alergi, kontraindikasi, interaksi obat, efek samping tidak ada. Kesimpulan, resep ini dapat dilayani karena memiliki kajian administrasi dan kesesuaian farmaseutika yang baik. Yang tiga, ada bentuk sediaan dan kekuatan lainnya dalam resep, Ciprofloxacin 500 mg, lainnya Ciprofloxacin 500 mg per tablet, Batripfox 500 mg per kaplet, Licoprox 500 mg per kaplet. Yang keempat, ada dosis dan perhitungan dalam resep, Cipros 500 mg, dosis lazim 250 sampai 750 mg 2 kali sehari. Anak tidak dianjurkan, tapi bila pertimbangan manfaat resiko menguntungkan, maka oral 10 sampai 30 mg per kilogram berat badan per hari. Keterangan sesuai. Yang kelima, ada indikasi dan efek samping. Indikasinya untuk mengobati infeksi bakteri superficial, ulkus kornea. Efek sampingnya rasa terbakar lokal dan gatal, sakit kepala, dispepsi, gangguan indera pengecap, kornea menjadi berwarna, stomatitis, udem pada kelopak mata, kelelahan, infiltrasi kornea, dilaporkan juga mual dan gangguan penglihatan. Yang keenam, ada kontraindikasi, tidak disarankan untuk digunakan pada anak berusia di bawah 1 tahun, kehamilan, dan menyusui. Yang tujuh, ada analisis harga, Cipros 500 mg harganya sekitar 107.000 sampai 220.000 per strip. Yang kedelapan, penyiapan, baca resep dengan baik dan teliti, ambil obat sesuai dengan resep, bungkus obat dengan klip plastik, beri etiket, cek ulang obat dan etiket apakah sudah sesuai dengan resep atau belum, selanjutnya diserahkan. Yang 9, ada etiket, label, dan kopi resep terlampir. Ke-10, ada penyerahan dan konseling. Cipros diminum 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Obat harus dihabiskan karena obat tersebut adalah obat antibiotik. Efek samping dari Cipros yang umum yaitu sakit kepala dan mual. Segera ke dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima oleh tubuh atau alergi terhadap obat tersebut. Obat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 11, ada daftar pusakanya, yaitu dari ISO volume 52 tahun 2019, halaman 98 dan Pionas. Selanjutnya ada resep racikan, resepnya CTM 3 tablet, GG 3 tablet, dexamethasone 2 tablet, MF Flufdetide nomor 10, S3DD1. Paracetamol sirup nomor 1 botol, S3DD1 CTHPC, amoxicillin sirup 1 botol, S3DD1 CTHPC, litakur sirup 1 botol, S1DD1 CTHPC. Selanjutnya ada narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin, resipe chlorpheniramine malease 3 tablet, glyceryl guaicoles 3 tablet, dexamethasone 2 tablet, Miscevax pulvis datalis dosis nomor 10, Signa ter-DD1 pulvis. Resipe paracetamol sirup nomor 1, Signa ter-DD1 Cochlearty Poscainam. Resipe amoxicillin sirup nomor 1, Signa ter-DD1 Cochlearty Poscainam. Selanjutnya ada resipe litakur sirup nomor 1, Signa CMLDD1 Cochlearty Poscainam. Bahasa Indonesianya, ambillah chlorpheniramine maleate sejumlah 3 tablet, glycerylis guaicoles sejumlah 3 tablet, dexamethasone sejumlah 3 tablet, campur dan buatlah serbuk sesuai dengan jumlah sebanyak 10 bungkus, digunakan 3 kali sehari 1 bungkus. Ambillah paracetamol sirup 1 botol, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh setelah makan. Ambillah amoxicillin sirup 1 botol, tandai 1 kali sehari 1 sendok teh setelah makan. Ambillah litakur sirup 1 botol, tandai 1 kali sehari 1 sendok teh. Yang kedua, lakukan screening resep. Yang pertama ada kajian administrasi. Nama dokter ada, SIP tidak ada karena merupakan resep dari puskesmas.
alamat rumah sakit ada, tanggal resep, para dokter, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, jenis kelamin, berat badan pasien itu ada. Kajian farmasetika, cara pakai ada, bentuk sediaan ada, dosis ada, kekuatan sediaan, stabilitas obat, dan nama pemberian obat itu tidak ada. Selanjutnya ada farmasetika klinis, ketetapan indikasi dan dosis ada, aturan, cara, dan nama penggunaan obat, alergi, duplikasi atau polifarmasi, kontraindikasi, interaksi obat, efek samping itu tidak ada. Kesimpulannya, resep ini dapat dilayani karena memiliki kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika yang benar. Yang ketiga, bentuk sediaan dan kekuatan lainnya. Dalam resep chlorpheniramine maleate itu ada cohistamin 4 mg, Alermax 4 mg, CTM 4 mg, glycerylis guaicolas, dextrosin 50 mg per tablet, dextral 50 mg, 75 mg per tablet, Rentusib 100 mg, dexamethasone, Alerdex 0,5 paracetamol sirup itu ada avibramol 125 mg, 120 mg per 5 mili dengan volume 60 mili, Avidol 120 mg per 5 mili dengan volume 60 mili, kontraksin demam 160 mg per 5 mili dengan volume 60 mili, amoxicillin sirup, amobiotik 125 mg per 5 mili dengan volume 60 mili, amoxicillin 125 mg per 5 mili dengan volume 60 mili, Bintamox 125 mg per 5 mili dengan volume 60 mili. Litakor sirup itu ada litakor sirup dengan volume 60 mili. Selanjutnya ada dosis dan perhitungan. Dalam resep chlorpheniramine maleate itu dosis lazim secara oral 4 mg tiap 4-6 jam dengan maksimal 24 mg per hari. Anak di bawah 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari. 2-5 tahun 1 mg tiap 4-6 jam maksimal 12 mg per hari dengan keterangan lebih rendah. Glycerylis guaicolas dewasa 200 mg sampai 400 mg diminum setiap 4 jam. Keterangannya sesuai. Dexamethasone dosis lazim dewasa 0,5 sampai 0,9 mg per hari sebanyak 2-4 kali sehari. Untuk anak 0,02 sampai 0,03 mg per kilogram berat badan sebanyak 3-4 kali sehari, keterangannya sesuai. Paracetamol sirup anak 1-2 tahun 3-4 kali sehari 1 sendok takar. 1 sendok takar itu 5 mili. Anak 2-6 tahun 3-4 kali sehari 1-2 sendok takar dengan volume 5-10 mili. Anak 6-9 tahun dengan dosis 3-4 kali sehari, 2-3 sendok takar dengan volume 10-15 mili, keterangannya sesuai. Amoxicillin sirup, dosis lazim dewasa 250-500 mg setiap 8 jam, untuk anak 25 mg per kilogram per hari setiap 8 jam, keterangannya sesuai. Litakor sirup 1-2 sendok takar dengan volume 5 mili per hari, itu keterangannya sesuai. Selanjutnya ada perhitungan bahan. Yang pertama ada paracetamol sirup 1 botol, amoxicillin sirup 1 botol, litakor sirup 1 botol. Untuk resep racikan itu ada chlorpheniramine maleate 3 tablet dikali 10 sesuai sediaan sama dengan 30 mg, glycerylis guaicolas 3 tablet dikali 10 sama dengan 30 mg, dexamethasone 2 tablet dikali 10 sama dengan 20 mg. Perhitungan TMDM ada CTM untuk dosis 1 kalinya itu tidak ada, 1 harinya 40 mg. Berdasarkan resep 1 kali P sama dengan 3 tablet dikali 2 mg sama dengan 6 mg.
Satu hari itu berarti 3 dikali 6 mg sama dengan 18 mg. Untuk berdasarkan umur, itu dengan rumus N per N ditambah 12 dikali dosis maksimum. Sama dengan 4 per 4 ditambah 12 dikali 40 mg sama dengan 0,25 mg. Persen DM-nya untuk satu kalinya tidak ada, untuk satu hari 18 mg per 10 mg dikali 100% dibagi 10 mg sama dengan 18%. Selanjutnya ada khasiat dan efek samping. Chlorpheniramine malease itu khasiatnya gejala alergi seperti hay fever, urtikaria, pengobatan darurat reaksi anafilaktik, efek samping sedasi, gangguan saluran cerna, efek antimuskarinik, hipotensi, kelemahan otot, tinnitus, euforia, nyeri kepala, stimulasi SSP, reaksi alergi, kelainan darah. Untuk selanjutnya ada glycerylase glycolase, khasiatnya meringankan batuk produktif sebagai ekspektoran. Efek sampingnya ketidaknyamanan gastrointestinal, mual dan muntah. Kadang-kadang dilaporkan dengan guaifenesin terutama dalam jumlah dosis yang sangat besar. Dexamethasone khasiatnya sebagai supresi inflamasi dan gangguan alergi, Cushing disease, hiperplasi adrenal kongenital. Udema cerebral yang berhubungan dengan kehamilan, batuk yang disertai sesak napas. Efek sampingnya pusing, pandangan buram, detak jantung melambat, sakit kepala, dan berat badan meningkat. Selanjutnya, paracetamol sirup, khasiatnya nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi cabut gigi, pereksia. Efek samping, jarang terjadi efek samping, tetapi dilaporkan terjadi reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah, termasuk trombositopenia, leukopenia, neutropenia. Hipotensi juga dilaporkan pada infus. Penting, penggunaan jangka panjang dan dosis berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Selanjutnya ada amoxicillin. Khasiatnya infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, infeksi pada mulut, bronkitis, uncomplicated community acquired pneumonia, infeksi Haemophilus influenza, salmonellosis invasif, Listeria meningitis. Efek sampingnya mual, muntah, diare, ruam. Itu hentikan penggunaan. Nitakur sirup itu khasiat sumber vitamin dan asam amino tambahan untuk anak-anak. Efek samping belum ada efek samping yang dilaporkan. Selanjutnya ada kontraindikasi untuk chlorpheniramine malease itu serangan asma akut bayi prematur, glycerylase glycolase, hipertensif, diabetes, penyakit liver, fenilketonuria, hamil dan menyusui. Dexamethasone, penggunaan bentuk sediaan enema atau foam pada obstruksi usus, perforasi usus besar, dan fistula yang ekstensif. Dikontraindikasikan pada infeksi yang tidak diobati. Paracetamol sirup, gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas. Amoxicillin, hipersensitivitas terhadap penisilin. Nitakur sirup tidak boleh digunakan pada pasien yang sudah diketahui memiliki alergi pada salah satu kandungan obat. Selanjutnya ada analisis harga. Chlorpheniramine malease itu dikisarkan harga dengan 1.500 sampai 2.900 per strip untuk 12 tablet, glycerylase glycolase 1.100 sampai 6.500 per strip untuk 10 tablet, dexamethasone 2.260 sampai 5.000 per strip untuk 10 tablet, paracetamol sirup 14.000 dengan volume 60 ml, amoxicillin sirup 4.000 sampai 6.930 untuk volume 60 ml, Nitakur sirup 14.500 sampai 20.000 untuk volume 60 ml. Selanjutnya penyiapan. Siapkan paracetamol sirup 1 botol, siapkan amoxicillin sirup 1 botol, siapkan nitakur sirup 1 botol. Pada pembuatan resep racikan, timbang bahan obat, chlorpheniramine malease, glyceryl glycolase, dan dexamethasone.
Siapkan lumpang dan alu, lapisi lumpang dengan sedikit laktosa, masukkan CTM, tambahkan sebagian laktosa, gerus et homogen. Masukkan gliseril glycolat, tambahkan sebagian laktosa, gerus et homogen. Masukkan dexamethasone, tambah sebagian laktosa, gerus et homogen. Bagi 2 serbuk sama rata, masing-masing 5 bagian, bungkus, masukkan wadah, dan beri etiket. Selanjutnya ada etiket, label, dan kopi resep yang sudah tertera. Selanjutnya ada penyerahan dan konseling. Untuk obat racikan diminum 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan, paracetamol sirup diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan, amoxicillin sirup diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan. Obat ini harus dihabiskan karena obat antibiotik. Getakur sirup diminum 1 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan. Segera ke dokter jika terjadi reaksi yang tidak diterima oleh tubuh atau reaksi alergi dari obat tersebut. Simpan obat dalam wadah tertutup, rapat, dan dalam suhu ruangan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya ada daftar pustaka dari Informasi Spesialin Obat volume 50 tahun 2016, Martindale edisi 36, dan dari Pionas. Selanjutnya untuk resep racikan 2, resep diclofenac 50 mg nomor 30, S3DD 1 PC, resep tizanidin setengah, paracetamol 300 mg, diazepam 0,5 mg, kafein 30 mg, MF caps DTD nomor 30, S3DD 1 PC. Selanjutnya narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin resipe diclofenac 50 mg nomor 30 signature DD Uno Posco 6, resipe tizanidin setengah, paracetamol 30 mg, diazepam 0,0 mg, kafein 30 mg, miskepakda in caps dateless dosis nomor 30, signature DD Uno caps Posco 6. Bahasa Indonesia, ambillah diclofenac 50 mg sejumlah 30 tablet, tandai 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ambillah tizanidin sejumlah setengah tablet, paracetamol sejumlah 300 mg, diazepam sejumlah 0,5 mg, kafein 30 mg, campur dan buatlah kapsul sesuai dosis sejumlah 30, tandai 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Lakukan screening resep. Yang pertama, kajian administrasi, nama dokter ada, SIP tidak ada, alamat rumah sakit, tanggal resep, paraf dokter ada, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, umur pasien ada, alamat pasien tidak ada, jenis kelamin ada, padat badan pasien tidak ada. Selanjutnya, kajian farmasetika, cara pakai, bentuk sediaan dosis, kekuatan sediaan ada, stabilitas obat, lama pemberian obat tidak ada, farmasetika klinis, ketetapan indikasi dan dosis ada, aturan cara dan lama penggunaan obat, duplikasi dan atau polifarmasi, alergi, kontraindikasi tidak ada, interaksi obat dan efek samping tidak ada. Kesimpulan, resep ini dapat dilayani karena memiliki kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika yang benar. Bentuk sediaan lainnya dalam resep diclofenac, bentuk lainnya itu katatflam 25 mg per tab, 50 mg per tab, katatflam D 50 mg per tab. Tizanidin, tizacom 25 mg per tab, sirdalut 25 mg per tab, zitanid 2 mg per tab, diazepam, valdimax 5 mg per tab, valium 2 mg per tab, 5 mg per tab, diazepam 2 mg per tab, 5 mg per tab, paracetamol, panadol 500 mg per tab, paracetamol 500 mg per kaplet, kafein, alpidon 50 mg, bimagen 50 mg. Dosis dan perhitungan dalam resep diclofenac, dosis lazim oral 75 sampai 150 mg per hari,
Anak 1 sampai 2 tahun 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari, keterangannya sesuai. Tizanidin dosis awal 2 mg per hari, kemudian makan dosis dengan interval kurang lebih 3 sampai 4 hari, naikkan 2 mg per hari. Dosis maksimal 36 mg per hari, keterangannya sesuai. Paracetamol dewasa 500 sampai 1000 mg atau 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan tiap 4 sampai 6 jam, keterangannya sesuai. Dosis maksimalnya 4000 mg per hari. Diazepam oral 2 mg 3 kali per hari, dinaikkan bila perlu 15 sampai 30 mg per hari, keterangannya sesuai. Kafein 100 mg sampai 200 mg atau 300 mg sampai 600 mg, keterangannya sesuai. Perhitungan bahan, diklofenak 30 mg, 30 tablet, tizamidin setengah tablet dikali 30 sediaan sama dengan 15 tablet dikali 2 mg per tab, kekuatan sediaannya, ditambah sama dengan 30 mg setara dengan 0,03 gram. Pengenceran 30 mg per 50 mg dikali 500 mg sama dengan 300 mg. Paracetamol 300 mg dikali 30 sediaan sama dengan 9000 mg setara dengan 9 gram. Diazepam 0,5 mg dikali 30 sediaan sama dengan 15 mg setara dengan 0,015 gram. Dilakukan pengenceran 15 mg per 50 mg dikali 500 mg sama dengan 150 mg. Kafein 30 mg dikali 30 sediaan sama dengan 900 mg setara dengan 0,9 gram. Kemudian perhitungan dosis, dosis maksimal, yang pertama ada diklofenak 50 mg dengan kekuatan sediaan 55 mg, dosis dalam resep 50 mg dikali 30 tablet sama dengan 1500 mg, 1500 mg per 50 mg dikali 1 tabletnya itu sama dengan 30 tablet. Dosis maksimal seharinya tidak ada, dosis maksimal 1 kalinya tidak ada, dosis maksimal 1 harinya 150 mg. 1 hari 50 mg dikali 3 sama dengan 150 mg, persen dosis maksimalnya sama dengan 150 mg per 150 mg dikali 100% sama dengan 100%. Tizanidin setengah tablet, berdasarkan resep setengah tablet dikali 30 sama dengan 15 tablet. Kemudian ada paracetamol 300 mg, kekuatan sediaannya 500 mg. Dosis dalam resep 300 mg dikali 30 sediaan sama dengan 9000 mg, 90 mg per 500 mg dikali 1 tabletnya sama dengan 15 tablet. Perhitungan dosis maksimalnya itu yang 1 kalinya tidak ada, 1 harinya 4 gram, 1 kalinya sama dengan 300 mg, 1 hari 300 mg dikali 3 sama dengan 900 mg. Persen dosis maksimalnya 1 kalinya tidak ada, 1 harinya 900 mg per 4000 mg dikali 100% sama dengan 22,5%. Kemudian ada diazepam 0,5 mg, kekuatan sediaannya 2 mg. Dosis dalam resep 0,5 mg dikali 30 sediaan sama dengan 15 mg. 15 mg dibagi 2 mg dikali 1 tablet sama dengan 7,5 tablet. Dosis maksimalnya 1 kalinya tidak ada, 1 harinya 40 mg. 1 kalinya itu 0,5 mg, 1 harinya 0,5 mg dikali 3 sama dengan 1 kali 1,5 mg. Persen dosis maksimalnya, persen 1 kalinya tidak ada, persen 1 harinya 1,5 mg per 40 mg dikali 100% sama dengan 3,75%. Kemudian ada kafein, kekuatan sediaannya 50 mg, dosis dalam resep 30 mg dikali 30 sama dengan 900 mg. 900 mg per 50 mg dikali 1 tablet sama dengan 18 tablet. Dosis maksimal 1 kalinya 500 mg, sedangkan 1 harinya itu 1,5 gram. 1 kalinya 30 mg, 1 harinya 30 mg dikali 3 kali pemakaian sama dengan 90 mg. Persen dosis maksimalnya 1 kali 30 mg per 500 mg dikali 100% sama dengan 6%. 1 harinya 90 mg per 1500 mg dikali 100% sama dengan 6%. Kemudian ada indikasi dan efek samping. Diazepam indikasinya psikonerosis dan kejang otot.
Efek sampingnya mengantuk, ataksia, kelelahan, erupsi pada kulit edema, mual dan konstipasi, gejala-gejala ekstrapiramidal, sakit kuning, dan disfungsi hati. Kemudian ada tizanidin, indikasinya meredakan kejang otot dan fungsional dari tulang belakang, sindrom cervical dan lumbal, kejang otot yang menyakitkan setelah operasi. Efek sampingnya mengantuk, pusing, lesu, mulut kering, mual, dan sedikit penurunan TD, lelah, somnolen, astesia. Kemudian ada paracetamol, indikasinya nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi sabut gigi, pireksia. Efek samping efek samping dari paracetamol itu jarang terjadi efek samping, tetapi dilaporkan terjadi reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah, termasuk trombositopenia, leukopenia, neutropenia, hipotensi juga dilaporkan pada infus. Penting, penggunaan jangka panjang dan dosis berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Diclofenac, indikasinya pengobatan jangka panjang pada nyeri, osteoartritis, gout, rematik, non-artikuler. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, anoreksia, sakit kepala, pusing, vertigo. Kafein, indikasinya stimulan syaraf pusat, kardionikum. Efek sampingnya insomnia, kegelisahan, iritasi pada perut, mual dan muntah, peningkatan detak jantung dan respirasi. Kontraindikasi diclofenac, hipersensitif, asma, urtikaria, tukak lambung, ischemic heart disease, peripheral arterial disease, cerebrovascular disease, heart failure. Tizanidin, hipersensitif, kerusakan fungsi hati. Paracetamol, gangguan fungsi hati dan ginjal, alergi terhadap paracetamol. Kafein, hipersensitivitas. Yang ke-9, analisis harga. Diclofenac, Rp15.603 per strip, at 10 tablet. Tizanidin Rp26.000 sampai Rp46.000 per strip, at 10 tablet. Paracetamol Rp2.000 sampai Rp6.000 per strip, at 10 tablet. Diazepam Rp100.000 per strip, at 10 tablet. Kafein Rp114.000 sampai Rp285.000 per botol, at 100 tablet. Penyiapan. Yang pertama, ambil diclofenac 30 tablet, masukkan ke dalam klip plastik, beri etiket. Membuat racikan, siapkan alat dan bahan, lakukan pengenceran untuk tizanidin dan diazepam, lalu tambahkan paracetamol dan kafein, gerus ad homogen. Keluarkan dari rumpang dan timbang seluruh bahan obat, misal 9.000 mg. Perhitungkan cangkang kapsul 9.000 mg per 30 sama dengan 300 mg. Siapkan cangkang kapsul nomor 0 sebanyak 30 kapsul, bagi rata serbuk sebanyak 30 di atas perkamen, masukkan serbuk secara manual ke dalam cangkang kapsul satu persatu. Kemas, beri etiket dan label. Lakukan pengecekan kembali pada obat dan etiket apakah sudah sesuai resep atau belum. Kemudian serahkan etiket, label, kopi resep, dan lain-lain. Yang pertama etiket terlampir, label terlampir, kopi resep terlampir. Kemudian ada penyerahan dan konseling. Diclofenac diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Untuk racikan diminum 3 kali sehari, 1 kapsul sesudah makan. Segera ke dokter jika terjadi reaksi yang tidak bisa diterima oleh tubuh atau reaksi alergi dari obat tersebut. Obat disimpan dalam wadah tertutup rapat dalam suhu ruangan, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Data pustakanya ada informasi spesialit obat volume 52 tahun 2019, Martindale edisi 36, Pionas, dan Piobinvar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9, dari ilmu resep terapan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam perkataan maupun dari perbuatan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.